Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara Wali Kota Medan, Bobi Nasution memastikan penyekatan jalan di Kota Medan tetap dilakukan seusai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dengan masih adanya penyekatan, Bobi berharap warga Medan mengurangi mobilitas di luar rumah. Untuk Provinsi Sumatera Utara, hanya Kota Medan yang menerapkan PPKM level 4 dan harus menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyebut akan menjalankan PPKM level 4 dengan tetap melakukan penyekatan di jalan dalam kota. Penyekatan tetap dilakukan untuk mengurai atau mengurangi kerumunan di tempat terbuka. Yang tidak boleh terjadi adalah kerumunan. Bagaimana cara menghindari kerumunan? Dibatasi mobilitasnya. Yang tidak perlu, yang dibatasi yang tidak perlu. Memang ada pengalian arus yang begitu agak mutar-mutar, ini juga nanti yang akan mengeliminasinya sendiri. Kalau hanya untuk mutar-mutar nggak jelas pasti capek, macet, habis itu mutar aja jadi jauh. Kalau dia nggak ada kepentingan khusus pasti jadi malas, jadi di rumah, itu tujuannya. Data Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ada peningkatan jumlah kasus di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Kita bahas bersama Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Mahesa, Paranadipta Michael. Dr. Mahesa, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Dok, datanya sudah bicara daerah-daerah kenaikan kasusnya tinggi. Mitigasi yang ideal seperti apa? Apa yang harus pemerintah provinsi lakukan? Ya, harusnya ketika sudah melihat angka-angka lonjakan kasus terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi segera mungkin untuk menentukan langkah-langkah apakah harus segera dilakukan PPKM level 3 atau level 4 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri sebelumnya. Dan ini harus cepat dilakukan, jadi jangan menunggu dulu 1-2 hari dan lain. Karena setiap hari data-data itu kan masuk ke masing-masing pemerintah daerah, Mas Riko. Jadi harusnya setiap kepala daerah harus segera berkoordinasi cepat dan menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang terjadi. Sumatera, Kalimantan tuh tinggi, ada 7.000 sampai 9.000. Tadi Wali Kota Medan, kalau nggak salah bilang bornya udah, atau keterisian tempat tidurnya udah parah. Kalau dari sisi instrumen kesehatan apa yang harus diupayakan sekarang? Kita tahu Anda bilang dokter saja yang meninggal karena COVID ini banyak sekali. Ya, Mas Riko. Jadi ketika terjadi lonjakan kasus, itu kan tidak hanya SDM yang harus dipersiapkan. Maka sarana prasarana juga yang dipersiapkan dengan siap. Tidak hanya tempat tidur saja yang harus dipikirkan, tetap sarana prasarana pendukung bagi pelayanan COVID. Kita tahu pelayanan COVID ini pasien membutuhkan oksigen, ya, karena itu adalah terapi vital yang harus diberikan kepada pasien COVID. Sehingga sarana prasarana pendukung penyediaan oksigen serta kesehatan itu harus segera dievaluasi. Sebenarnya kami tim mitigasi sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu berkoordinasi dengan teman-teman di daerah. Lonjakan kasusnya sudah mulai terjadi sejak 2 minggu yang lalu di luar Jawa dan Bali. Dan teman sudah mengeluhkan soal penyediaan oksigen, obat-obatan, khusus pelayanan COVID ini yang sudah mulai mengalami krisis di beberapa daerah. Karena kita tahu penyedia layanan oksigen itu terbatas dibandingkan kalau di Jawa dan Bali, Riko. Sehingga harusnya mulai angka-angka itu mulai bertambah. Pemerintah setempat harus segera melakukan antisipasi. Memang di lapangan belum diupayakan. Tadi Anda bilang sudah dikeluhkan dari kapan tahu. Di lapangan amatan Anda seperti apa memang? Ya, itu 2 minggu lalu ketika kami berkoordinasi dengan teman-teman tim mitigasi di wilayah dan di cabang, itu sudah dikeluhkan terkait dengan ketersediaan obat, kurangnya oksigen, kurangnya ventilator, dan lain-lain sudah disampaikan. Tapi difasilitasi nggak? Ya, beberapa daerah ada yang memfasilitasi, Mas Riko, misalnya mendatangkan tabung oksigen dari daerah-daerah lain yang lonjakannya belum begitu tinggi, kemudian mendatangkan ventilator dari daerah lain. Tapi ada juga daerah-daerah yang belum terlihat adanya gerakan yang sangat signifikan untuk mengantisipasi lonjakan yang ada. Dok, kalau di Jawa Bali, salah satu faktor yang membuat lonjakan kasusnya naik kan libur panjang dan beberapa hal. Kalau di luar Jawa Bali apa ya? Ya mungkin karena banyak masyarakat melihat
lonjakan-lonjakan kasus terjadi itu di Jawa dan Bali, sehingga membuat masyarakat di luar Jawa dan Bali mungkin agak sedikit lengah dan lalai dari protokol kesehatan. Dan itu juga teman-teman kami, dokter-dokter di daerah juga menyampaikan hal tersebut terkait dengan masih banyaknya masyarakat yang lalai terhadap protokol kesehatan. Dan mungkin itu yang menyebabkan lonjakan-lonjakan terjadi, dianggap bahwa varian Delta hanya ada di Jawa, di Bali, atau di beberapa tempat, tapi ternyata sudah ditemukan di beberapa daerah. Dok, kalau kita lihat, misalkan sejumlah daerah angka positif COVID-19-nya tinggi, kemudian tingkat bornya atau tempat tidur di rumah sakitnya ditambah. Kalau Anda melihatnya, apakah penambahan ruangan, penambahan tempat tidur itu seiring dengan penambahan fasilitas, penambahan dokter atau tenaga kesehatan? Karena kita tahu banyak juga yang masuk rumah sakit tapi akhirnya meninggal dunia karena tidak mendapat penanganan yang maksimal. Anda melihatnya gimana? Ya, karena ketika terjadi lonjakan di Jawa dan Bali, Mas Riko, itu terutama di beberapa tempat di DKI lah ya. Di DKI kemarin Presiden meresmikan rumah sakit darurat COVID. Itu kan mendatangkan tenaga kesehatan dari luar Jawa kan. Beberapa daerah didatangkan untuk membantu SDM. Artinya SDM di luar Jawa dan Bali sudah beberapa yang ditempatkan di Jakarta. Nah, sekarang terjadi lonjakan. Otomatis ini harus ada koordinasi matang nih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan ketersediaan SDM berdasarkan rasio dari tempat tidur, rasio dari lonjakan-lonjakan kasus yang ada. Nah, penyediaan SDM kita tahu memang di daerah sangat terbatas, Mas Riko. Sehingga langkah cepat dan strategis dari pemerintah tepat berkoordinasi dengan pemangku kebijakan, termasuk di dalamnya organisasi profesi, kemudian perhimpunan rumah sakit dan lain, untuk segera menentukan apakah rumah sakit mampu menyediakan kapasitas tempat tidur disediakan. Kalau tidak mampu, maka segera dipikirkan untuk membuat rumah sakit darurat. Nah, untuk membuat rumah sakit darurat ini perlu koordinasi banyak pihak nih, termasuk pemerintah pusat, Mas Rik. Dok, SDM satu hal. Kalau misalkan dokternya ada tapi peralatan yang nggak ada juga kan ya repot juga. Ada dokter, ada tenaga kesehatan, nggak ada oksigennya, nggak ada ventilatornya. Kalau Anda melihat ketersediaan alat penunjang itu gimana di daerah? Contoh kita ambil di Sumatera atau Kalimantan misalnya yang kasusnya lagi tinggi. Iya, keterbatasan oksigen itu dilaporkan, Mas Riko. Cuma kan persoalannya kalau kita menunggu oksigen ada baru bisa melayani, ya nggak ada masyarakat yang bisa dilayani. Artinya dalam prinsip life saving, Mas Riko, itu fasilitas pelayanan kesehatan, terutama tenaga-tenaga kesehatan yang ditempatkan di unit darurat, harus berpikir menggunakan apa yang ada dulu untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Kalau tidak ada oksigen tapi masih membutuhkan cairan, berikan cairan dulu. Ya kan? Oksigen ada, terbatas selang dan lain-lain, itu di beberapa tempat termasuk di kantor terjadi lonjakan, 1 tahun pakai berdua oleh 2 pasien. Itu Mas Riko. Jadi hal-hal yang emergency, contingency planning itu harus segera dipikirkan. Ya, yang ingin coba saya garis bawahi adalah bukan hanya memikirkan tempat tidurnya, tenaga kesehatannya, tapi juga alat penunjangnya. Nah, Dok, yang juga menjadi sorotan itu angka kematian yang tinggi. Pemerintah menyebut salah satunya karena yang isolasi mandiri tidak mendapat penanganan. Amatan Anda gimana? Itu pun saya mengalami sendiri, Mas Riko. Saya banyak menerima telepon dalam 2 minggu terakhir ini, pasien-pasien atau keluarga-keluarga pasien yang menyampaikan bahwa keluarganya atau sanak saudaranya nggak bisa dirawat di rumah sakit karena penuh, terpaksa dirawat di rumah padahal saturasinya sudah di bawah 95%. Dan itu banyak, Mas Riko. Akhirnya kondisinya makin memburuk, akhirnya baru bisa dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang memburuk. Itu yang mungkin menyebabkan angka kematian menjadi tinggi, Mas Riko. Kenapa saya tanya gitu? Karena kan sekarang di luar Jawa Bali lagi tinggi kasusnya, Dok. Kalau misalkan jumlah penanganannya nggak sesuai kan banyak juga yang nanti memutuskan isolasi mandiri, misalnya, koreksi saya kalau salah. Idealnya daerah ini mesti ngapain menangani masyarakat yang isolasi mandiri supaya tidak ada tingkat kematian yang lebih tinggi? Ya, seperti yang kita lakukan dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan koordinasi pasien-pasien yang isolasi mandiri, Mas Eko, perlu ada pemantauan yang cukup intens. Dan itu harus ada bekerjasama antara puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kebijakan setempat RT, RW, camat, lurah, dan lain-lain untuk memantau masyarakat-masyarakat yang isolasi mandiri.
Dan harus dibentuk satgas-satgas kecil di masing-masing RT RW, Mas Riko, untuk memantau warganya yang isolasi mandiri, memantau setiap hari kondisinya apakah perbaikan atau mengalami perburukan. Itu harus dibentuk segera. Dan pemerintah setempat harus bisa memfasilitasi semua satgas-satgas tersebut. Jadi terkait dengan komunikasi, kemudian obat-obatan yang harus didistribusi ke warga yang isoman. Kalau perlu ada oksigen, mereka nggak bisa dirawat di rumah sakit, terpaksa dirawat di rumah, oksigennya juga harus dipikirkan. Kemudian ambulans juga ketika ada pasien-pasien yang harus segera dirujuk. Kadang-kadang ambulan yang ada di puskesmas itu cuma satu-satunya tuh Mas Riko di daerah. Kalau di DKI mungkin satu puskesmas bisa 2 atau 3 ambulan. Di DKI juga susah, Dok. Iya, cuma satu-satunya, dan kalau banyak pasien yang harus dirujuk, diantar, itu akan kerepotan. Jadi benar-benar harus dikoordinasikan, libatkan sektor swasta lagi. Ya, itu kan idealnya Dokter Mahesa. Di unit terkecil mesti ada orang yang mengawasi. Kalau Anda sebagai orang yang berkecimpung di urusan mitigasi, kendalanya apa yang akan ditemui pemerintah daerah menciptakan unit-unit kecil untuk mengawasi mereka yang isolasi mandiri? Ya, kendalanya sampai dengan hari ini kami temukan masih banyak stigma yang ada di masyarakat, ya. Masyarakat masih takut untuk peduli terhadap saudara-saudaranya yang sedang isoman di rumahnya, ya, khawatir tertular dan lain-lain. Kemudian kendala yang lain adalah banyak yang tidak melaporkan kondisinya, Pak. Tidak melaporkan bahwa dia sudah terkonfirmasi atau dirinya sudah mengalami perburukan, dan banyak. Nah, inilah yang harus edukasi ke publik, masyarakat, bahwa kalau mengalami gejala, jangan takut untuk memeriksakan diri. Karena banyak sekali di masyarakat sudah ada gejala, nggak mau periksa, karena takut termakan hoax bahwa nanti di-COVID kan dan macam. Dia berdiam di rumah, anak keluarga, berinteraksi dengan orang sekitar, terjadi kluster di paling kecil, ya, sudah tidak tahu seperti apa, tidak melaporkan, masih memburu, datang ke rumah sakit penuh. Nah, itu yang kita tahu. Yang juga jadi sorotan vaksinasi, Dok. Di daerah, banyak daerah yang jumlahnya juga nggak sebanyak Jawa Bali. Sekarang muncul lagi stoknya tidak memadai dan lain-lain. Apa yang bisa Anda usulkan soal vaksinasi warga? Ya, sekali lagi kita tetap mendorong pemerintah, kita sadar upaya pemerintah untuk membentuk herd immunity, dan masyarakat juga harus paham bahwa saat ini untuk melindungi orang-orang yang rentan, ya, itu harus terbentuk community minimal di 70% orang divaksinasi, ya. Jangan samakan dengan isu hoax yang ada bahwa vaksin itu tidak membuat balan. Secara akan membuat balan. Sudah ada datanya tingkat efektif, tingkat efektivitas sudah ada. Jadi jangan itu yang harus edukasi. Ya, PR-nya masih banyak, stigma, vaksinasi, dan ketersediaan tenaga kesehatan dan lain-lain. Terima kasih Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia Mahesa Paranadipa Michael. Terima kasih, Dok, meluangkan waktu untuk kami.